Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka talabatul ilm, menuntut ilmu, mengkaji Al-Qur'anul Karim, mengkaji sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini diantara amalan yang paling utama. Oleh karena itu para ulama mengatakan, saya tidak pernah melihat amalan yang lebih utama setelah sholat fardu, yaitu thalabatul ilm. Para ulama mengatakan amalan yang terbaik setelah amalan-amalan yang sifatnya wajib adalah thalabatul ilm. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita untuk datang ke majelis yang berbahagia ini. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tema kajian kita akan membahas tentang sebab-sebab yang bisa menyelamatkan kita dari ngerinya azab kubur. Mungkin jamaah semua sudah mendengar semalam kajiannya dari Ustaz Tobroni tentang macam-macam azab kubur. Oleh karena itu kita tidak berpanjang lebar tentang bagaimana azab kubur. Tetapi kita nanti akan menyebutkan bagaimana kiat-kiat agar kita itu bisa selamat dari azab kubur yang sangat mengerikan. Tetapi sebelum kita masuk pada poin yang utama, maka alangkah baiknya kita akan menyebutkan terlebih dahulu muqaddimah yang berkaitan tentang azab kubur. Yang pertama, jamaah, ada permasalahan yang penting yaitu apakah azab kubur itu dirasakan oleh jasad kita saja atau ruh kita saja atau dua-duanya. Ini masalah yang sangat penting yang dituliskan oleh kitab-kitab para ulama di dalam kitab-kitab akidah mereka. Apakah yang merasakan azab kubur hanya jasad saja atau hanya ruh saja atau dua-duanya? Maka berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam pernah mengatakan dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Syekhul Islam punya kitab Majmu' Fatawa luar biasa besarnya, yang menunjukkan bahwasanya keilmuan Syekhul Islam sangat tinggi, luar biasa tebalnya, berjilid-jilid Majmu' Fatawa. Maka beliau mengatakan dalam kitabnya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fi Majmu'il Fatawa, balil 'adzabu wan na'imu 'alan nafsi wal badani jami'an bittifaqi ahli sunnati wal jamaah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahkan azab dan juga nikmat kubur, kata beliau, alan nafsi wal badan, akan dirasakan oleh ruh dan juga badan. Berarti semua merasakan apa? Ruh dan juga badan, dua-duanya merasakan azab kubur ataupun nikmat kubur. Bittifaqi ahli sunnati wal jamaah, ini kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Adapun di antara firqah yang menyimpang, yaitu firqah yang menyimpang dari masalah ini, yaitu Al-Khawarij. Al-Khawarij menyimpang dalam masalah ini. Mereka mengatakan tidak ada azab kubur, juga tidak ada nikmat kubur. Ini perkataannya siapa? Al-Khawarij. Dan juga perkataannya mutaakhirin ataupun ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama zaman terakhirnya Mu'tazilah. Maka dua kelompok ini mengatakan azab kubur dan nikmat kubur tidak ada. Di antara hujah mereka, di antara pendalilan mereka mengatakan bahwasanya nikmat kubur dan azab kubur tidak ada
mereka berdalil bahwasanya wadzalika binaan ala qaulihim annar ruh la tabqa ba'da firaqil badan. Mereka berpendapat bahwasanya apa? Ruh sudah Allah cabut ketika seseorang meninggal dunia. Ya. Wa annal badan la yun'am wa la yu'adzab. Sedangkan yang tersisa di kuburan apa bagi mereka? Cuma jasad. Maka mereka mengatakan sedangkan jasad maka apa? Tidak diazab juga tidak apa? Diberikan nikmat. Itu diantara pendapatnya Khawarij dan juga Mu'tazilah. Mereka apa? Mereka tidak menetapkan adanya azab kubur ataupun nikmat kubur. Akan tapi ahlu sunnah wal jamaah, bagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam tadi, mengatakan azab kubur dan juga nikmat kubur ada dengan kesepakatan ahlu sunnati wal jamaah dan dirasakan oleh apa? Oleh jasad dan juga oleh ruh. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan masuk pada poin kedua, yaitu dalil dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan adanya adab kubur. Tentu sangat banyak sekali dalilnya. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang dalil adabul qabr. Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya, wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, neraka akan dinampakkan kepada mereka orang-orang kafir ketika di kuburan. Ya, ulangi, neraka akan dinampakkan oleh orang-orang kafir ketika di kuburan. Huduwan wa asyiya, dalam keadaan pagi ataupun dalam keadaan malam. Ini luar biasa. Ya, di antara azab kubur maka Allah perlihatkan kepada orang-orang kafir ketika di kuburan neraka. Ya. Maka antum jangan kira melihat neraka itu tidak menyakitkan, sakit sekali. Ya, seseorang ketika sudah diperlihatkan oleh neraka maka dia sudah tahu tempatnya nanti. Ya, oleh karena itu dalam sebuah hadis disebutkan orang-orang yang dilihatkan neraka ketika di kuburannya mereka mengatakan, "Ya Rabbi la taqumus sa'ah." Wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Kenapa? Mereka takut, ya. Kalau seandainya hari kiamat sudah terjadi, mereka akan diazab karena sudah jelas tempatnya di mana? Di neraka. Adapun orang-orang yang di dalam kuburannya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga sebagaimana dalam hadis. Ini ada hadisnya. Maka apa? Orang-orang ini mengatakan, "Ya Rabbi aqimis sa'ah." Wahai Tuhanku, cepat. Itu apa? Percepatlah hari kiamat. Saya nggak sabar ingin masuk apa? Ingin masuk surga. Oleh karena itu, dalil ini menunjukkan bahwasanya adanya azab kubur. An-naru yu'raduna 'alaiha huduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kelak pada hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Akan dikatakan kepada orang-orang pengikutnya Fir'aun agar mereka masuk ke dalam asyaddal 'adzab, azab yang sangat luar biasa, yaitu neraka jahanam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang kedua. Di antara ayat yang menunjukkan bahwasanya adanya azab kubur, Allah berfirman, "Sanu'adzibuhum marrataini, tsumma yuradduna ila adzabin azim." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menyiksa, kami akan mengazab orang-orang kafir 2 kali. Maksudnya bagaimana 2 kali? Kok diazab 2 kali? Summa yuradduna ila adzabin azim. Setelah itu kita akan kembalikan mereka ke dalam siksaan yang sangat besar, yaitu neraka. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud, perhatikan, Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, di dalam ayat ini kan disebutkan tadi ada berapa azab bagi orang kafir? 3. Ya, pertama tadi kan sanu'adzibuhum marratain, 2 kali pertama. Kemudian setelah itu apa? Summa yuradduna ila adzabin adim. Ini yang ketiga. Kemudian setelah diazab 2 kali, maka kami akan kembalikan mereka ataupun kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. 3 kali diazab. Maka Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, al-adzabul awwalu fid dunya. Azab yang pertama di mana? Dunia. Itu apa? Allah jauhkan mereka dari apa? Dari tauhid. Allah jauhkan mereka dari apa? Dari mengenal Allah.
Allah berikan kenikmatan kepada mereka sehingga mereka lupa kepada Allah. Ya. Itu di antara adab yang pertama. Adab yang kedua, jamaah, fil qabri, kata Ibnu Mas'ud. Mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam azab kubur. Adapun adab yang ketiga, kata Ibnu Mas'ud, summa yuradduna ila adabin adin finnar. Maka kemudian mereka akan dikembalikan ataupun dimasukkan ke dalam azab yang sesungguhnya yang sangat besar, yaitu apa? Yaitu neraka jahanam. Ini di antara dalil yang diambil oleh Ahlussunnati wal Jamaah. Kemudian ditetapkan bahwasanya adanya azab kubur dan juga nikmat kubur. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang ada di Bukhari wa Muslim. Beliau mengatakan ketika beliau melewati dua kuburan, beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya sedang diazab. Suatu ketika pernah Rasulullah lewat kuburan, apa yang dikatakan Rasulullah? Innahuma la yu'adzaban. Keduanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani min kabir. Kata Rasulullah, tidaklah mereka diazab kecuali mereka melakukan dosa besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari dua kubur tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana la yastatiru minal baul. Mereka tidak membersihkan dari dari kencing mereka. Perhatikan, ini masalah yang sangat penting. Seseorang bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya dikarenakan dia tidak membersihkan sisa kencingnya. Oleh karena itu antum perhatikan. Kita itu setiap hari pasti kencing, nggak mungkin tidak. Ada orang yang tidak kencing. Luar biasa orang itu kalau tidak kencing, ya kan? Oleh karena itu kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sini, di antara sebab dia diazab di dalam kuburnya dikarenakan dia tidak benar-benar membersihkan sisa kencingnya. Ini luar biasa. Padahal kalau kita lihat ini masalah sepele, bukan? Sepele. Akan tapi nanti ini kaitannya dengan masalah yang sangat besar. Kaitannya dengan kesahan sholat. Kalau seandainya tidak bersih kencingnya, maka sholatnya sah tidak? Tidak sah. Dia akan mendapatkan dosa besar dikarenakan meninggalkan sholatnya. Begitu juga dikarenakan dia tadi tidak bersih dikarenakan kencingnya. Karena itu ini menyebabkan seorang tersebut diazab di kuburannya. Wa ammal akhar, adapun yang satu lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana yamshi bin namimah, suka sekali mengadu domba. Karena itu hati-hati ya, orang-orang yang menghibah, orang-orang yang suka namimah. An-namimah, adu domba, kata para ulama, tidak terjadi kecuali pertama kali langkah yang dilakukan adalah menghibah, ya kan? Seorang datang kepada orang yang lain bercerita, fulan seperti ini, fulan seperti ini. Datang lagi ke orang yang lain, fulan seperti ini, fulan seperti ini. Akhirnya gelut ya antara keduanya. Ini namanya namimah. Namimah tidak dimulai, kata para ulama, kecuali dengan menghibah terlebih dahulu. Karena itu hati-hati. Di antara dosa yang menyebabkan azab kubur adalah an-namimah, adu domba, dan juga al-ghibah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam hadis lain, pernah suatu ketika itu sahabat yang mulia Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan, jamaah, kalau kita perhatikan sirahnya ulama zaman dahulu, sahabat itu luar biasa. Padahal mereka itu sudah mendapatkan stempel surga, tidak? Mendapatkan stempel surga dari lisan yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu Rasulullah mengatakan Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Apakah dengan kata-kata itu membuat mereka santai-santai tiduran saja di rumahnya tanpa ibadah? Tidak. Bahkan kalau kita lihat, bahkan mereka orang yang paling takut terhadap terhadap neraka dan yang lainnya. Luar biasa ini. Kita balik persoalannya, kalau seandainya kita yang mendapatkan stempel, bagaimana? Kalau seandainya Rasulullah, seandainya Rasulullah mengatakan, ya, Pak Murtadha fil jannah.
Amin, amin. Ini doa ya kan. Kemudian Pak Wirnadi fil jannah misalkan. Bagaimana sikap kita seperti itu? Tentu kita akan santai-santai. Oh, santai. Saya sudah dapat stempel surga ya kan. Ngapain saya ibadah? Akan tapi lihat, ya ketika stempel surga itu diberikan oleh orang yang tepat, ya insya Allah bapak-bapak ini orang yang tepat juga. Semuanya orang yang tepat. Maka apa? Menambahkan ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pernah suatu ketika disebutkan dalam suatu riwayat, ya, yaitu Utsman ibn Affan suatu ketika menangis jadi-jadian, nangisnya luar biasa. Ya, nangisnya luar biasa dan dia menangis di samping kuburan. Kalau disebutkan di sini, karena Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabrin baka. Utsman ibn Affan ketika dia berhenti di samping kuburan maka dia menangis dengan tangisan yang sangat kencang. Mala yabkihi inda dzikril jannah wan nar. Yang mana tangisan itu lebih kencang daripada tangisannya ketika mendengar peringatan surga dan neraka. Lihat. Tangisannya Utsman bin Affan dikatakan di sini lebih kencang ketika berada di mana? Kuburan. Ya, daripada tangisannya ketika mendengar ancaman neraka. Maka ketika ditanyakan, "Ya Utsman, kenapa kamu menangis luar biasa tangisan kamu ini ketika di kuburan?" Maka beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Kuburan adalah tempat pertama sebelum kita masuk akhirat. Fa in naja, kalau seseorang itu selamat dari kuburan tersebut, fama ba'dahu aisar minhu, maka jalan setelahnya akan lebih mudah. Karena itu, mari kita menjadi orang yang benar-benar berhati-hati dalam melakukan maksiat. Jangan sampai kita mendapatkan adab kubur. Ini luar biasa. Karena kata para ulama mengatakan adzabul qabr muqaddimatul adzab. Adzabul qabr muqaddimatul adzab. Azab kubur itu adalah muqaddimahnya apa? Azab. Kalau seseorang sudah diazab di kuburannya, maka jelas tempatnya yaitu mana? Neraka. Karena itu benar Ibnu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud, Utsman bin Affan menangis jadi-jadian di sini. Menangis dia di samping kuburan. Kenapa? Karena dia tahu kuburan adalah penentu dirinya. Kalau di kuburan dia selamat, maka fama ba'dahu aisar. Maka jalan setelahnya lebih mudah. Sebaliknya kalau di kuburan tidak selamat, fama ba'dahu, maka apa? Aksar. Akan susah sekali jalan selanjutnya. Ini diantara dalil menunjukkan bahwasanya apa? Ditetapkan azab kubur dan juga apa? Nikmat kubur. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adapun nikmatul qabr. Baik. Kita sebutkan satu lagi dalil tentang azab kubur. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, bersabda dalam hadisnya, seseorang, innal abda idza wudi'a fi qabrihi. Seseorang ketika sudah diletakkan di dalam kuburnya, kata Rasulullah, wa tawalla anhu ashabuhu, temannya sudah pada pulang setelah takziah ataupun setelah mengantarkan jenazahnya, hatta innahu yasma'u qur'ani alihim. Ini orang yang di dalam kuburan dia akan mendengar suara apa? Sendal orang-orang yang layak. Maka ketika itu atahu malakan, dua malaikat akan mendatanginya. Fayaqudanihi fayaqulan lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul. Maka dua malaikat ini kemudian duduk di sampingnya dan mengatakan, apa pendapat kamu tentang laki-laki ini? Itu apa pendapat kamu tentang apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang mukmin maka dia akan menjawab, fayaqulu asyhadu annahu abdallah wa rasulahu. Adapun orang mukmin ketika ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Rasulullah? Maka orang mukmin akan menjawab, aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah dan Rasulnya.
Setelah jawaban itu dilontarkan dari lisan seorang muslim, maka dikatakan kepadanya, malaikat mengatakan kepadanya, undur ila maq'adika fil jannah. Maka lihatlah tempatmu di mana? Di surga. Luar biasa. Bahagia sekali seperti ini. Adapun kebalikannya, orang-orang kafir ketika ditanya apa pendapatmu tentang laki-laki ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang kafir mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqul, ya, aku tidak tahu, aku hanya mengatakan apa yang orang katakan, ikut-ikutan saja gitu kan. Fayuqalu lahu la darait wa la talait, kamu tidak tahu, kamu tidak mau belajar ketika di dunia. Dicecar oleh malaikat ini, luar biasa. Summa yutrabu bimatariki min hadid, kemudian dipukul menggunakan apa? Besi dari neraka jahanam, luar biasa. Maka dikatakan di sini apa? Yutrabu bimatariqa min hadid darbatan baina udunaihi, dipukul di bagian apa? Di bagian telinganya. Fayasihu sayhatan, maka dia menjerit, luar biasa, jeritannya sangat keras. Bahkan dikatakan di sini yasma'uha man yalih, maka akan mendengarnya kecuali dua orang yang tidak bisa mendengarnya, yaitu siapa? Manusia dan juga jin. Selain itu apa? Mendengar. Oleh karena itu antum lihat, kalau ada ayam, ya kan, tiba-tiba loncat-loncat luar biasa ketakutan di kuburan, oh itu ada kubur di sini. Kenapa? Karena apa? Mereka mendengar. Yang tidak mendengar cuma dua, yaitu siapa? Jin dan juga manusia. Kalau seandainya kita mendengar, langsung kita sholat 100 rakaat ini. Langsung apa? Sholat sunnahnya berapa? 100 rakaat. Ternyata apa? Benar juga adanya. Kenapa? Karena kelemahan manusia itu, kelemahan kaum muslimin itu, meskipun dia beriman kepada hal gaib, akan tapi tidak menambah apa? Semangat dia ketika beribadah. Kecuali baru dengar benar-benar, ya, azab kubur, ya, ketika malaikat memukul orang kafir, misalkan kalau dia mendengar langsung gitu, kan? Sehari sholat sunnah 1000 rakaat. Puasanya berapa? 1 hari, ya nggak bisa puasa 2 hari. Sehari puasanya. Ya qafillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun nikmat kubur dalam hadis disebutkan, kita akan sebutkan tadi yang pertama adab-adab kubur dan dalil-dalilnya. Sekarang nikmat kubur. Di antara dalil nikmat kubur, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama nasmatul mu'mini ta'irun ta'allaqa fi syajaril jannah." Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kelak ketika orang-orang mukmin meninggal dunia, ataupun kalau seorang mukmin meninggal dunia, innama nasmatul mukmin, maka nanti ruhnya orang mukmin, nasmah itu artinya ruh, maka ruhnya orang mukmin akan bergelantungan di pohon surga. Luar biasa, indah sekali. Meskipun gelantungan itu nikmat kalau di surga. Antum jangan bandingkan gelantungan di apa? Pohon tetangga, enggak nikmat itu, dipukul antum sama tetangga nanti. Ini beda, ini gelantungan di mana? Pohon surga. Pohon surga pasti ada buahnya, ya kan? Pohon surga ada apa? Ada buahnya. Bahkan dalam sebuah ayat disebutkan buah yang di dunia saja tidak enak, di surga menjadi enak. Contohnya apa? Buah sider. Pohon sider itu banyak durinya tidak? Oh, banyak durinya. Akan tapi apa? Di surga akan Allah jadikan pohon yang buahnya luar biasa enak. Maka meskipun seorang mukmin ini hanya berkelantungan, akan tapi apa? Itu nikmat yang luar biasa yang didapatkan. Ya, antum jangan bandingkan kenikmatan dunia dengan surga. Kenikmatan surga itu mala ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh apa? Oleh mata. Wala udunun sami'at, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, kenikmatan yang tidak pernah terbetik dalam hati. Tidak bisa dibayangkan. Bayangkan, luar biasa kenikmatannya. Itu menunjukkan bahwasanya adanya nikmat kubur dan juga apa? Dan juga adab kubur. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan masuk inti pembahasan kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara-cara agar kita selamat dari ngerinya adab kubur yang kita sebutkan tadi? Yang pertama, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama dikatakan oleh para ulama rahimahumullah taala ajmain,
al-imanu wal amalus soleh. Beriman dan senantiasa beramal soleh. Beriman saja tidak cukup. Sekali lagi, beriman saja tidak cukup. Antum cuma mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, akan tapi meninggalkan salat, tidak pernah ke masjid, tidak pernah kajian, itu tidak cukup menyelamatkan antum dari apa? Dari adab kubur. Karena itu para ulama mengatakan di antara sebab selamatnya seseorang dari adab kubur al-iman wal amalus soleh. Beriman dan juga beramal soleh. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang sangat kokoh ketika di dunia dan ketika di akhirat. Wa yudhillullahu dzalimin, sebaliknya Allah akan sesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, Allah akan berkehendak sesuka Allah Subhanahu wa taala. Ya khafila rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini disebutkan Allah akan mengkokohkan orang-orang yang beriman ketika di dunia ataupun di akhirat. Maka Al-Allamah As-Sa'di, ada ulama namanya As-Sa'di. Antum pernah mendengar As-Sa'di? Seorang ahli tafsir, kan? Ada namanya tafsir apa? Sa'di. Mungkin yang lebih terkenal tafsir Ibnu Katsir, antum pasti tahu. Tapi ada juga tafsir namanya tafsir Sa'di. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir Al-Jalalain yang dikaji oleh apa? Oleh teman-teman Nahdiyin dan semisalnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan, Al-Allamah As-Sa'di ini, beliau mengatakan yukhbiru ta'ala annahu yusabbitu ibadahul mu'minin. Allah mengabarkan Allah akan mengkokohkan hamba-hambanya yang beriman dengan perkataan yang kokoh ketika di dunia. Maka beliau mengatakan ketika di dunia orang yang beriman dan beramal soleh akan dikokohkan dari syubhat yang menyesatkan. Maka dari itu tadi di ayat disebutkan apa? Allah akan mengkokohkan orang-orang yang beriman ketika di dunia. Maksudnya apa? Di dunia dikokohkan dari syubhat yang menyesatkan. Karena itu orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia akan apa? Akan aman dari syubhat apa yang membuat dia sesat. Kemudian Al-Imam As-Sa'di beliau juga mengatakan, wa inda urudi syahawat bil iradatil jazima ala taqdimi ma yuhibbuhu Allah ala hawan nafsi wa muradatihi. Wa fil akhirah, adapun di akhirat kata beliau, indal mauti bis sabati ala din al-islami. Ketika hendak meninggal dunia, Allah juga akan kokohkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini. Allah akan kokohkan di atas apa? Di atas tauhid. Oleh karena itu perhatikan jemaah. Syaitan paling gencar menyesatkan orang ketika orang sudah mau meninggal dunia. Syaitan itu pasti mendatangi kepada antum-antum semua dan mengatakan apa? Jangan ucapkan la ilaha illallah. Itu di antara apa? Di antara jeratan syaitan sebelum seseorang meninggal dunia. Oleh karena itu apa namanya? Seseorang ya ketika hampir meninggal dunia ditalkin tidak? Ditalkin untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah sebelum meninggal dunia. Kenapa? Karena pada waktu itu syaitan luar biasa. Rombongan mereka untuk apa? Mencegah seseorang mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tahu ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Mereka hafal hadisnya di luar kepala. Iya benar. Oleh karena itu saya pernah teman saya ngeruqyah ya. Teman saya ngeruqyah. Di luar ini kejadian ya. Teman saya ngeruqyah dan dia membaca surat Al-Baqarah. Ya. Teman saya salah, dibenarkan oleh syaitan. Dibenarkan oleh siapa? Oleh syaitan yang apa? Yang merasuki ini. Ini menunjukkan apa? Luar biasa tipu daya syaitan itu. Akan tapi mereka menghafal bukan untuk apa? Menjadi soleh, bukan. Untuk apa? Untuk menakut-nakuti peruqyahnya. Salah kamu. Gitu setannya. Salah kamu. Langsung apa? Ngedon ini teman saya mentalnya. Gak jadi baca lagi. Akan tapi itu tipu daya apa? Syaitan. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah ya berfirman tadi, Allah akan kokohkan perkataan mereka ketika sebelum meninggal dunia. Allah akan kokohkan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, Al-Imam As-Sa'di
wa fil qabri inda su'alil malakain. Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh di kuburan. Ya, Allah akan kokohkan mereka. Allah akan berikan taufik kepada mereka bisa menjawab pertanyaan siapa? Dua malaikat. Oleh karena itu benar firman Allah Subhanahu wa taala barusan, yusabbitullahu alladhina amanu fil hayatid dunya bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan perkataan yang sangat kokoh di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu jemaah, ayo mari kita perbaiki Islam kita dengan dengan baik. Jangan cuma kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah. Kemudian kita tidak pernah melakukan salat, tidak pernah melakukan zakatul fitr, tidak pernah melakukan puasa, tetapi sejajarkan kalimat syahadat itu dengan dengan amal. Oleh karena itu kalau antum ketahui di antara definisi iman itu al-imanu, kata para ulama, al-imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Lihat definisi yang dikatakan oleh para ulama, iman itu qaulun bil lisan. Yang pertama, lisan kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jelas. Kata para ulama, wa i'tiqadun bil jinan, hati kita meyakini itu semua. Hati kita meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga Rasulullah adalah utusan Allah. Tidak cuma itu kata para ulama, di antara definisi iman wa amalun bil arkan. Maka seseorang itu dikatakan beriman kalau dia melakukan amalan-amalan Islam seperti sholat dan semisalnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, karena sejatinya itu yang akan menyelamatkan kita dari mana? Dari adab kubur. Baik. Kemudian yang kedua jamaah rahimani wa rahimakumullah, al-istiqamah. Di antara sebab seseorang selamat dari ngerinya azab neraka adalah istiqamah. Seseorang istiqamah di dalam agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu, akan tapi mereka istaqamu, mereka istiqomah di atas perkataannya, istiqomah melakukan amalan-amalannya, istiqomah melakukan kewajibannya dan melakukan kesunahannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah, ketika meninggal dunia. Ketika akan meninggal dunia, maka malaikat akan turun mendekatinya, kemudian mengatakan kepadanya, alla takhafu, jangan kalian takut. Santai-santai, jangan kalian takut. Wala tahzanu, jangan kalian sedih, santai. Wa abshiru bil jannah, akan tapi bahagialah kalian dengan dengan surga. Bayangkan, sebelum meninggal dunia saja sudah diberikan kabar gembira berupa surga. Maka bagaimana di kuburannya? Tentu keadaannya akan lebih baik, gitu kan? Akan lebih baik. Bahkan nanti tempatnya ketika setelah di kuburan akan di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahagialah kalian dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ini bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan juga istiqamah. Innal ladzina naqalu rabbunallah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah summa istaqam, istiqamah. Karena itu jemaah, antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqamah. Istiqamah ikut kajian, istiqamah melakukan faraid, salat-salat yang fardu, istiqamah melakukan sedekah, melakukan zakat dan amalan-amalan yang lainnya. Sehingga kalau di akhirat Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari adab kubur. Mau adzan terlebih dahulu. Sudah masuk waktu adzan? Oh, belum. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, kemudian di antara sebab-sebab yang menyelamatkan seseorang dari azab kubur yang disebutkan oleh para ulama, mereka mengatakan al-muhafadzatu ala qiraati suratil mulk. Seseorang senantiasa mengamalkan membaca surat
al-mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oleh karena itu dalam suatu hadis disebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Inna suratan fil Quran salasuna ayatan. Ada surat di dalam Al-Quran itu yang berjumlah 30 ayat, syafaat li sahibiha, bisa memberikan syafaat kepada pembacanya, hatta ghufira lahu, sampai dia akan diampuni dosa-dosanya. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ketahuilah surat tersebut adalah surat Tabarakalladzi, yaitu Al-Mulk. Itu diantara keutamaan surat Al-Mulk, bisa menghapuskan dosa-dosa. Kalau orang dihapuskan dosa-dosanya, di kuburan bagaimana keadaannya? Aman di kuburan keadaannya. Kenapa? Karena dosa-dosanya sudah dihapuskan dikarenakan amalan dia senantiasa membaca surat Al-Mulk. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, wasahha aidan anhu Shallallahu Alaihi Wasallam fi fadli suratil Mulk, dalam keutamaan suratul Mulk, suratun tabaraka, kata beliau, surat ataupun surat Mulk, kata beliau, hiyal mani'atu min adzabil qabr, adalah surat yang mencegah dari apa? Azab kubur. Karena itu para ulama mengatakan, para sahabat itu kalau menyebut suratul Mulk itu mereka sebut dengan sebutan apa? Al-mani'ah. Apa itu al-mani'ah? Yaitu yang mencegah, kan? Yang mencegah, itu maksudnya yang mencegah dari azab kubur. Dan ini hadisnya apa? Hadisnya sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, di antara sebab yang menyelamatkan seseorang dari azab kubur yaitu al-hirsu ala taharatil jasad. Seseorang semangat dan senantiasa bersuci, mensucikan badannya. Kita sudah dengar tadi hadis, di antara sebab orang diazab itu dikarenakan apa? Kencingnya, tidak membersihkan badannya, tidak membersihkan kemaluannya. Maka kebalikannya, di antara sebab seseorang itu selamat dari azab kubur, maka seseorang senantiasa membersihkan badannya, memperbanyak wudu, memperbanyak mandi. Kalau bisa sehari mandi 5 kali, kebanyakan. Ya, kalau bisa sehari berapa? 3 kali, minimal lah 3 kali. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang senantiasa apa? Bersuci, mensucikan badannya, kemaluannya, semuanya. Lihat, di sini dia akan mendapatkan kecintaan Allah. Apakah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan diazab di kuburannya? Karena itu ini perhatikan, ya, perhatikan. Seorang ketika senantiasa membersihkan badannya, membersihkan kemaluannya ketika kencing, maka akan menyelamatkan dia dari azab kubur. Sebaliknya orang yang tidak perhatian dengan badannya, tidak perhatian dengan kencingnya, tidak membersihkan dengan benar-benar membersihkan, maka akan diazab kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan, di dalam fikih itu ada bab namanya sunanul wudu ataupun sunanul istinja. Sunnah-sunnahnya orang bercebok. Di antara sunnah-sunnahnya orang bercebok itu, setelah bercebok, kata para ulama mengatakan al-istitar. Ya, bukan al-istitar, an-natru. Yaitu apa? An-natar. Antum kalau kencing itu disunahkan an-natar. Apa itu an-natar? Kemaluan antum, ya, antum gini kan. Antum pencet setelah apa? Setelah kencing. Kenapa? Karena bisa jadi masih ada sisa apa? Sisa kencing. Itu pasti. Masih ada sisa kencing, kemudian terkena apa? Terkena celana antum. Antum sholat menggunakan celana itu, sholatnya sah tidak? Ya, sah. Karena itu para ulama mengatakan sunnah, ya, an-natar. Seorang harus apa? Ketika kencing dia harus natar, harus dipencet seperti ini. Sebagian mengatakan di antara cara agar bersih kencingnya, maka sebagian mengatakan dengan cara apa? Seperti itu. Agak kenceng dikit, agak ngotot seperti itu, ya. Nah, tapi jangan kenceng-kenceng. Nanti dikira ngapain antum? Ngapain? Jangan kenceng-kenceng, santai. Nanti akan keluar sisanya. Akan keluar apa? Sisanya. Karena itu diantara sunnah-sunnah. Para ulama sampai memperhatikan seperti ini. Kenapa? Karena kaitannya ini azab kubur, nggak main-main ini kaitannya. Karena itu apa? Di kitab-kitab fikih mereka disebutkan yang seperti ini. Adapun kalau perempuan dipencet bagian atasnya. Dipencet bagian apa? Bagian atasnya. Nah,
Bisa lanjutkan sebentar nggak setelah adzan atau tidak? 5 menit, ya nggak apa-apa 5 menit. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan di antara sebab yang bisa menyelamatkan seseorang dari azabul qabri, yaitu al-isti'adzatu min azabil qabri. Seseorang senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Oleh karena itu Ibnul Qayyim mengatakan perkataan di dalam kitabnya, wa kadzalika ad-du'a'u fa innahu min aqwal asbabi fi daf'il makruh. Kata beliau, di antara sebab yang paling kuat untuk menyelamatkan seseorang dari sesuatu yang tidak dia cintai, untuk menyelamatkan seseorang dari sesuatu yang dia benci adalah apa? Ad-du'a. Oleh karena itu seseorang perbanyak berdoa untuk apa? Berlindung dari ngerinya azab kubur yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di kubur. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih, kana yaqulu li ashabihi, suatu ketika Nabi mengatakan perkataan kepada para sahabatnya, qulu, wahai para sahabat, katakanlah kalian, ucapkanlah kalimat ini, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ini diantara doa berlindung dari adab kubur. Seseorang harusnya menghafal doa ini. Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam wa a'udzubika min adabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Perhatikan. Dalam hadis ini adab kubur disejajarkan dengan apa? Fitnah Masihid Dajjal, yaitu fitnah apa? Fitnah Dajjal. Ini menunjukkan bahwasanya azab kubur itu mengerikan sekali. Fitnahnya adalah fitnah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu Allah jajarkan dengan apa? Fitnatul Masihid Dajjal. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Idza tashahhada ahadukum." Kalau seseorang di antara kalian sholat dan dalam keadaan tasyahud, maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Falyasta'id billah. Maka hendaklah meminta perlindungan kepada Allah min arba'in, dari 4 perkara. Maka Rasulullah bersabda, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, 1. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, 2. Wa min fitnatil mahya wal mamat, 3. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, 4. Berarti ini diucapkan kapan? Ketika tasyahud. Tasyahud awal apa tasyahud akhir? Tasyahud akhir. Kan? Karena itu apa? Sebelum kita salam mengucapkan doa ini, Allahumma inna na'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga sebab-sebab ini bisa kita amalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga kelak di akhirat menyelamatkan kita dari ngerinya azab kubur, yang para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat adanya azab kubur dan juga nikmat kubur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur kelak di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.